perkenalkan nama saya Fitriani. Saya dari Prodi Pendidikan IPS 2017 Universitas Pendidikan Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana langkah-langkah dan bagaimana mengimplementasikan ke dalam pembelajaran, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Jurnal Sosis ya. Dan jangan di skip ya, tonton terus sampai akhir. Investigation sendiri sebenarnya sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu oleh Tasya di kelas 7 dan oleh Revi di kelas 8. Untuk memperjelas lebih lanjut mengenai group investigation, saya akan menjelaskan kembali bahwa group investigation adalah kelompok kecil untuk menuntun dan mendorong siswa dalam keterlibatan belajar. Metode group investigation itu menuntut siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok atau group process skill. Dan hasil akhir dari kelompok setelah melalui investigasi adalah sumbangan ide dari setiap anggota serta pembelajaran kelompok yang notabene lebih mengasah kemampuan intelektual siswa dibanding belajar secara individual. Adalah apa sih tujuan dari model group investigation itu sendiri? Sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah group investigation itu membantu siswa dalam melakukan investigasi terhadap suatu masalah. Terus yang kedua adalah pemecahan secara mendalam. Bagaimana siswa harus melakukan investigasi secara mendalam dulu untuk menentukan dan menemukan masalah serta solusinya. Dan yang terakhir adalah bahwasanya grup investigasi itu melatih siswa untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Group investigation sendiri tentunya memiliki kekurangan gitu ya. Salah satunya adalah kekurangannya ketika siswa setelah melakukan investigasi dan memaparkan investigasi, beberapa kelompok atau beberapa siswa itu salah persepsi dan salah konsep. Salah konsep ini bisa di awal atau di saat proses melakukan investigasi. Karena apa? Mungkin bisa jadi karena salah dalam melakukan investigasinya, salah ketika mengumpulkan sumber seperti dari internet, buku, ataupun sumber yang terpercaya lainnya seperti orang. Nah, di sini sebelum melakukan group investigation, guru harus merencanakan terlebih dahulu, atau bahasanya sebelum melakukan group investigasi, guru harus menyiapkan sesuatunya terlebih dahulu. Yang pertama adalah guru itu bisa menyiapkan seperti sumber yang terpercaya seperti buku, internet, majalah, koran, dan sebagainya yang akan dibawakan ke kelas nantinya. Ataupun bisa mendatangkan orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Misalkan ahli dalam bidang agama, bisa juga mendatangkan guru agama ke dalam kelas. Seperti itu contohnya. Dan bagaimana sih langkah-langkahnya ketika semua bahan sudah disiapkan, ketika semua sumber sudah disiapkan, semua sumber terkumpul, maka selanjutnya adalah langkah-langkah yang harus disiapkan di dalam kelas. Yang pertama, guru harus menyiapkan siswa ke dalam beberapa kelompok, namanya juga group investigation. Jadi dalam melakukan investigasi harus bersama dengan kelompoknya. Dan di dalam group investigation sendiri harus dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompoknya itu harus kelompok kecil yang terdiri dari 2-6 orang. Misalkan di dalam kelas ada 25 siswa. Terus guru ingin membuat kelompok kecil gitu ya. Misalkan ada 5 kelompok lah ya. Berarti dalam satu kelompok, dalam setiap satu kelompok itu harus diisi 5 orang, 5 orang, 5 orang. Artinya nanti 25 siswa. Dan setelah melakukan pembagian kelompok, sebenarnya pembagian kelompok ini bisa dilakukan secara sukarela. Misalkan siswa ingin memilih sendiri temannya, ataupun bisa juga dipilih oleh guru. Tetapi yang harus diingat di sini adalah harus kemampuan siswa ataupun kreativitas siswa harus berbeda-beda latar belakangnya, ataupun tingkat kemampuannya harus berbeda-beda gitu ya dalam setiap satu kelompok. Yang dilakukan guru setelah pembagian kelompok adalah guru menjelaskan tugas kelompok yang harus dikerjakan oleh siswa itu sendiri kayak gitu. Tidak serta-merta gitu ya pembagian tugas kelompok ya sudah dikerjakan oleh satu orang, tidak, tetapi harus semua siswa itu nanti harus terlibat di dalam kelompok. Karena itu nanti berkaitan dengan penilaian kelompok juga gitu.
Dan setelah siswa memahami apa sih tugasnya setelah dibagi kelompok, siswa barulah melakukan yang namanya investigasi. Dalam melakukan investigasi, siswa secara bersama-sama di dalam kelompok itu melakukan yang namanya investigasi secara mendalam mengenai masalah yang akan dikajinya, terus melalui berbagai sumber, melalui dari berbagai media juga. Kan investigasi mendalam bersama anggota kelompok yang lainnya, lalu siswa harus melaporkan hasil akhir yang telah didiskusikan atau diinvestigasikan bersama teman-temannya. Nanti penyampaiannya atau dalam presentasinya itu bisa dilakukan perwakilan saja, misalkan satu orang dalam satu kelompok atau 2 orang di dalam satu kelompok gitu ya, secara bergantian nantinya. Nanti kelompok lain ada yang maju, nanti kelompok lain menanggapi ataupun memberi pertanyaan, memberikan saran, memberikan kritik dan lain sebagainya secara bersama. Kelompok semua sudah memaparkan dari kelompok 1, 2, 3 sampai 5. Nah, nanti yang terakhir guru melakukan klarifikasi jika terjadi salah persepsi atau salah konsep di dalam group investigation ini ataupun dalam investigasi yang dilakukan oleh siswa. Kayak gitu. Ya teman-teman, mengenai model pembelajaran yang sudah saya jelaskan ya. Sekarang kita beralih ke pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas biasanya ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pendahuluan, terus yang kedua ada kegiatan inti, dan yang terakhir ada kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan biasanya guru menyapa siswa di dalam kelas, memberikan salam, misalkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun memberikan assalamualaikum kepada siswa, dan siswa menjawab salam dari guru. Nah, setelah itu siswa dan guru melakukan yang namanya berdoa, biasanya dipimpin oleh ketua kelas. Dan setelah melakukan berdoa, guru melakukan yang namanya pengecekan kondisi kelas, seperti pengecekan kehadiran siswa, pengecekan kelas, misalkan ada sampah atau tidak di dalamnya. Terus pengecekan kehadiran siswa juga bisa dilakukan dengan pengecekan kehadiran disebutkan satu persatu siswanya, ataupun menanyakan kehadiran kepada temannya, misalkan siapa yang hari ini tidak masuk, kayak gitu. Selanjutnya, setelah melakukan pengecekan di dalam kelas, guru akhirnya setelah itu melakukan yang namanya apersepsi. Nah, apersepsi ini mengaitkan hal-hal yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya dengan penjelasan atau dengan materi yang berkaitan dengan hari ini yang akan dijelaskan gitu ya. Misalkan, nah KD yang sekarang yang saya bahas itu KD 3.1, 4.1, materinya adalah dampak perubahan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya, kayak gitu. Nah, misalkan dampaknya atau pengaruhnya itu di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, lalu ada juga pendidikan. Nah, misalkan kita akan dikaitkan dengan kegiatan ekonomi. Tahu nggak sih, misalkan kalian hari ini sudah makan nasi, misalkan siswa. Iya, sudah makan nasi, misalkan. Tahu nggak sih, misalkan ternyata nasi pun, beras pun gitu ya, nasi yang kalian makan, berasnya itu bukan dari Indonesia aja loh. Ternyata negara lain pun ada yang memiliki beras. Biasanya Indonesia mengimpor beras itu dari, misalkan dari Thailand. Nah, itu kan ada kerjasama antar negara. Ataupun misalkan kalian sudah makan, hari ini makan gorengan. Nah, gorengan itu dari apa sih? Misalkan dari tepung, tepungnya dari gandum misalkan. Nah, gandum itu dari mana sih? Nggak mungkin kan Indonesia menghasilkan gandum, kayak gitu. Yang penting dikaitkan antara materi yang sebelumnya, tapi harus berkaitan dengan materi yang akan dijelaskan pada pembelajaran sekarang. Dan setelah melakukan yang namanya kegiatan pendahuluan, apersepsi, kita masuk ke dalam kegiatan inti. Nah, dalam kegiatan inti tentunya kita menggunakan model pembelajaran group investigation. Yang langkah-langkahnya masih kalian ingat kan, yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, saya nanti akan membagikan beberapa siswa gitu ya ke dalam beberapa kelompok. Nah, di dalam kelompok itu harus memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kemampuan itu entah dalam pengetahuannya, dalam keterampilannya, dalam
pengetahuan, keterampilan, kreativitas dan lain-lain gitu ya kan. Nah, setelah siswa dibagi, nanti saya akan menjelaskan bagaimana sih tugas dan peran serta masing-masingnya dalam kelompok. Setelah siswa memahami apa yang saya sudah jelaskan, lalu saya nanti akan membagi siswa sesuai dengan masalahnya masing-masing. Nah, di sini saya membagi ke dalam kelima pokok. Yang pertama adalah dampak perubahan interaksi antar ruang di bidang sosial, lalu ada di bidang politik, di bidang budaya, di bidang ekonomi, dan di bidang pendidikan. Intinya ada 5 kelompok nantinya dengan penjelasan yang berbeda-beda. Setelah itu saya memberikan sumber yang relevan seperti koran, majalah, internet, lalu jurnal. Terus juga bisa juga nanti saya berikan sumber buku juga kayak gitu. Nah, setelah siswa paham gitu, antara siswa yang satu dengan yang lainnya yang ada di kelompok itu sudah paham mengenai tugas peran masing-masing di dalam kelompok, terus tugasnya juga sudah paham gitu ya kan. Tadi yang sudah saya jelaskan, nanti ada 5 materi dan 5 kelompok itu nanti berbeda-beda gitu, berbeda-beda setiap pembahasannya. Nah, nanti siswa akan menuangkan kreativitasnya itu nanti ke dalam lembar kerja siswa nanti saya bagikan, nanti dikreasikan oleh siswa semenarik mungkin. Nah, siswa setelah itu melakukan yang namanya investigasi secara mendalam. Nah, setelah siswa melakukan investigasi secara mendalam, siswa selesai melakukan investigasi, lalu siswa setelah itu melakukan yang namanya presentasi di depan kelas. Nah, nanti saya ambil perwakilan satu orang dalam satu kelompok untuk menyampaikan investigasi yang sudah dilakukan di dalam kelompoknya secara bergantian tentunya. Setelah itu nanti setelah selesai semua bergantian, semua boleh memberikan pendapat, semua di dalam pembelajaran kayak gitu. Kelompok sendiri kan nanti ada yang kebagian maju mempresentasikannya, dan kelompok lain harus memberikan pendapat, memberikan saran, ataupun memberikan pertanyaan, tanggapan, dan lain-lain. Sampai semua kelompok itu selesai mempresentasikan. Nah, setelah selesai mempresentasikan, nanti saya memberikan tanggapan atau saya memberikan konfirmasi ulang gitu mengenai pembahasan siswa yang tadi sudah dipaparkan, apakah salah persepsi atau salah konsep. Nah, terus setelah itu baru dilakukan yang namanya evaluasi. Nah, di dalam melakukan evaluasi, nanti saya 60% saya ambil dari kegiatan group investigation itu sendiri, dari investigasi itu sendiri nilainya. Nanti 40%-nya saya ambil dari sini penilaiannya, bisa dilihat ya. Nah, setelah itu guru melakukan kegiatan penutupan, bisa dengan cara melakukan refleksi ulang apa yang sudah didapat, lalu siswa juga memberikan kesimpulan gitu ya kan, apa yang sudah didapat dari pembelajaran itu. Lalu guru nanti bisa juga memberikan tugas atau memberikan apresiasi kayak gitu. Setelah itu dilakukan penutup, dilakukan dengan berdoa dan dilakukan dengan salam. Udah sejaran yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.